Hazel. Kucing. Kucing di rumah. Kucing ya, PK kucing ya. Gitu. Dulu pernah ada kucingnya mati. Wah, nangisnya 2 jam. Yang gitu dong. Nah, Kumi, Aku penasaran cerita yang tentang jodoh itu Oh gimana? iya, siap-siap. Ya tadi ya, berawal dari cerita hijrah yang memang di situ dapat pakai kerudung aja ya dapat hidayah gitu kan. Tapi mulai insecure juga gitu. Karena misalnya gue nih anak tomboy, anak yang nggak tahu Islam ya insecure istilahnya. apa tuh? Gitu. Pemirsa banyak yang belum tahu. Yang rendah diri lah, rasa rendah diri kayak gitu. Jadi ngerasa rendah diri karena siapa gue gitu yang bisa nggak dapet jodoh yang soleh gitu Ustadz, Kak Kumi dan Kak Wida gitu. Jadi ngerasa apa ya, nggak pantas gitu. Karena dari keluarga yang biasa-biasa aja ya, nggak terlalu religius gitu dan ekonominya juga masih pas-pasan lah saat gitu ya, rumah biasa aja gitu kan. Nah suatu saat ikutlah pesantren di sebuah ustadz ya, gitu. Di situ banyak banget dapat masukan gitu, dapat tausiah ya, dapat ceramah, dapat pencerahan gitu, bahwa kita sebagai seorang muslim muslimah harus merasa percaya diri karena di pundak kita tuh kita membawa Islam yang udah hebat. Nah gitu, jadi ngerasa oh ternyata dengan berjilbab kemudian kita muslimah, kita tuh orang yang dikasih amanah Allah luar biasa gitu. Akhirnya tumbuhlah percaya diri itu dan berdoa sama Allah untuk mendapatkan jodoh yang solih gitu. Karena ingin memperbaiki keturunan Wah, gitu. iya. Gitu. Ya doanya ya, dan agak sedikit maksa mungkin ya doanya. Jadi ya Allah saya orang hijrah, saya wanita hijrah, tapi saya berhak untuk mendapatkan jodoh terbaik gitu. Jadi saya kan hambamu gitu, saya hambamu yang memang berhak juga seperti yang lain gitu. Kenapa gitu kan? Karena ya saya ingin anak cucu keturunan saya menjadi anak yang solih-solihah. Jadi tolong hadirkan untuk aku jodoh yang Iya. soleh, yang bisa kemudian punya anak turun juga yang soleh-soleha. Amin, seperti itu Ustadz doanya gitu sambil Lah sedekahnya piye? Nah ini ceritanya menarik. Gimana Nah dari situ sedekahnya? juga sering juga dengerin ceramah dari Ustadz. Masa? Gitu ya, kemudian dari ustadz yang lain juga gitu, rayu Allah gitu ya, Rayu kalau kita mau Allah. mendapatkan jodoh, rayu Allah. Kalau bahasa Sundanya pada hafal nggak ya? Nyegik gitu, nyegik itu apa ya kalau bahasa Indonesia? Nyegik. Nyuap atau apa ya, tapi Nyogok. nyogok ke Allah gitu loh, Nyogoknya nyogok jadi Allah, jangan, iya. nah kayak gitu, dari situ, padahal kan pas-pasan nih ekonomi nih Ustadz nih, gitu ya, tapi Allah tuh nggak melihat nilai ternyata gitu, kita keluarin aja apa yang kita punya. Apa ya saat Nah, itu yang suatu dikeluarin sama hari ikut Kak Ina? sebuah acara tentang pranikah ya, persiapan pernikahan bersama ustadz juga, ada seorang ustadz, di situ ada kesempatan silahkan sedekah yang terbaik yang kalian punya gitu. Allah. Nah di situ tuh kayak ngerasa terpanggil, Bismillah mudah-mudahan ini waktunya saya untuk menjemput jodoh dengan merayu Allah gitu dengan cara sedekah gitu. Allah. Teteh maju. Sedekah. Tapi masalahnya di uang di dompet uangnya pas-pasan Segitu-gitunya. banget gitu, nggak ada untuk ongkos gitu. Akhirnya pas di dompet ngeluarin, ya Allah cuma segini tapi diterima nggak ya gitu ya. Masa saya pantas gak ya cuma sedekah segini, Mintanya jodoh yang mintanya begitu. jodoh yang Oh. luar biasa gitu, pantas gak ya gitu. Tapi ya Allah bismillah, Allah kan gak ngelihat tadi ya, mungkin ya memang jelas Allah tidak melihat kamu, rupamu, hartamu gitu ya, tapi yang Allah lihat itu ketakwaanmu, keimananmu, ketulusanmu keseriusan gitu juga. ya, keseriusan gitu. Keluarin deh semua dompet, nggak tahu jalan kaki apa pulangnya atau gimana gitu ya. Yang penting ya udah saya keluarin aja yang ada di dompet semuanya. Bismillah disedekahin lah, Masya Allah Ustadz, dari situ keajaiban Allah itu luar biasa. Apa itu? Gitu. Ya ada ikhwan yang mendekati gitu, dan Berapa lama prosesnya? gak lama, mungkin ya ada beberapa ikhwan yang lumayan ngantri Ustadz. Bukannya apa-apa ya, padahal tadi saya tuh ngerasa rendah diri sebenarnya Ustadz gitu ya, cantik sih ngerasa nggak cantik juga ya, tapi maksudnya tapi saya pede. Saya pede karena tadi saya hamba Allah yang berhak mendapatkan jodoh terbaik benar. gitu. Jadi begitu sedekah malah banyak yang ngantri Iya. ya. Nah, Teh Ina ini, pemirsa ini kemudian menulis buku dengan sang suami. Iya.
Ya judulnya Jangan Jatuh Cinta Tapi Membangun Cinta, betul Iya ya? betul. Wah, udah berapa buku sekarang ditulis bareng suami? Sebenarnya baru 2 sih. Baru Nah, 2. kalau suami udah banyak alhamdulillah Hmm. gitu. Jadi ya dari buku itu saya juga ingin ngajak teman-teman semuanya yang daripada pacaran Iya, gitu ya kan, benar, pacaran benar. tuh jatuh cinta kan, sakit dong Ustadz kalau jatuh, ya nggak? Wah, iya. Jatuh itu kan sakit. Oh gitu ya. Jatuh, Makanya gitu. bangun cinta. Iya, Iya, mendingan kita benar-benar. bangun cinta Jatuh gitu. Bangun cinta kan tadi kayak Ustadz ya dengan istri gitu kan nyuci bareng itu sedang membangun cinta kan Gitu sebetulnya ya. gitu, bangun Benar, cinta. benar. Dan itu akan awet Ustadz gitu. Karena terus kita taruh kenalan terus sama pasangan gitu, Oh, kenalan lagi, oke, karena kita bangun cinta. Bangun Kalau cinta. jatuh cinta bosan Ustadz. Oh, Gitu. jatuh cinta bosan. Bosen, karena kan orangnya setiap hari itu terus. Kak Kumi gitu. udah pernah ada jatuh cinta belum nih? Nah, 15 tahun. gimana aku ini? Dia jatuh cinta sama Milo, Oh, siapa tuh? Hazel. Kucing. Kucing di Ya, rumah. kucing ya, suka kucing ya. Gitu. Dulu pernah ada kucingnya mati. Wah, nangisnya 2 jam. Jangan gitu dong, nangis lagi. Papa. Ya. Jadi inget kucingnya lagi. Ya Allah, serius? Iya, dia sayang banget Ya sama Allah, kucing. Kumi. Kamu sampai segitunya ya sama kucing? Ya, insya Allah. Sabar ya Kumi ya, ntar diganti jadi sama jodoh yang soleh deh. Iya. Kucing nih kan. Nah, lika-liku jodoh tuh gimana teh? Tadi kan udah nih episode dapet Iya, dah ya. iya, Jodoh dengan alhamdulillah. sedekah. Terus dapat sesuai dengan yang teteh ingin Masya kan? Allah lebih Lebih? banget gitu. Wow. Jadi dari sekian Ikhwan, ada satu Ikhwan yang memang luar biasa. Beliau udah jadi trainer, kemudian pas sebelum nikah tuh udah punya mobil, udah punya rumah Ustadz. Masya Allah. Dan gak nyangka banget gitu, Allah kok kirimkan lelaki yang luar biasa seperti ini, saya apa gitu ya. Tapi saya sebenarnya nggak ngelihat hartanya, enggak gitu. Kembali lagi saya cek agamanya gitu ya. Yang paling utama pas saya tanya sama keluarganya, beliau itu muazin, Ustaz. Muazzin. Tidak merokok, kemudian pernah bantuin kakaknya melahirkan. Nah, berarti kan saking sayangnya sama kakaknya, kemudian baik sama uminya. Katanya dari juga situ- mergin haji ya? Haji apa Alhamdulillah betul gitu. Katanya udah daftarin haji juga waktu sebelum nikah. Masya Allah gitu kasih sayang kepada keluarganya bagus luar dah biasa nih ya. gitu kan. umroh? Lu ada Berarti proses pacaran nggak? enggak. Kita cuma 3 kali ketemu Ustaz. Tuh, Kawir. Kita nggak dengerin. kenal, sama sekali nggak kenal. Walaupun dia udah di trainer, mungkin saya yang kudet ya, kurang update apa ya, Iya, siap. kurang ini ya, kurang tahu informasi gitu ya. Karena mungkin tadi habis hijrah saya tuh cari ilmu Ustaz gitu, ke Ustadz ini ikut pelatihan ini gitu. Kita nggak tahu, saya nggak tahu dia trainer gitu kan. Nah kemudian dari situ 3 kali ketemu, 1 pekan, 1 minggu langsung hitbah Ustaz. Masya Qadarullah. Allah. 3 kali ketemu, 1 minggu lamaran, 2 minggu langsung akad. Allahu Akbar. 3 minggu dong 3 ya? minggu Ustaz. Ayo pemirsa kosongin dompet. Ayo kosongin dompet. Kosongin rekening. Gitu. Ada pemirsa bilang gue udah kosong Tat dari kemarin. Ya kalau nggak ada duit kan bisa sedekah motor, bisa Iya sedekah betul-betul yang kemudian punya ya. gitar kesayangan barangkali, bisa sedekah sepatu kesayangan barangkali, betul nggak? Kucing mungkin maaf. Nangis lagi. Tuh nangis lagi. Kita nyari kucing abis ini. Emang udah dapat 2 kok, dia udah dapat. Oh ada lagi penggantinya. Itu Melo sama Hazel. Oh iya udah dong. Pernah hilang loh kucing itu. Hilang lagi. Apa? Melo ya. Gimana Kom ceritain Kom pas? Iya ada kucing, yang dipelihara kan 1 waktu itu. Kucing dari jalanan loh. Hmm, Sama dia sama iya. adenya ya. Kucing kampung. Terus ada kucing dari luar ikut suka makan gitu kan. Tapi karena suka berantem mulu akhirnya mau dibuang gitu loh. Tapi ternyata orangnya yang ngebuang ini karena nggak nemu kucing yang mau dibuang, akhirnya kucing yang lain diambil dibuang. Ya kita itu seharian nggak ada di rumah, kita pada nyariin. Tahu-taunya pasti tanya itu udah dibuang tadi. Oh. Langsung nangis. Dia nangis lagi. Nangis lagi. Nangis lagi. Udah yang pertama meninggal, yang keduanya hilang. Saking sayangnya ya. Misalnya diganti. Ada cerita lucu teh. Gimana? Si kucing yang dipiara ini kemudian
ini apa namanya dewasa nih, puber. Ketemu cowok. Ketemu cowok, Iya. dia marahin. Terus loh. Gue bilang ya, jangan deket-deket sama dia. Ntar lu hamil tau. Ya kucing mah udah biasa ya. Coba cerita kau. Ntar aku nangis lagi. Dia nggak setuju sama si cowoknya. Oh gitu. Tapi Kenapa? cowoknya gas aja terus. Apa itu larangan? Tidak ada larangan. Tapi kayak orang lu, bener kayak orang lu. Itu si kucing itu bisa janjian sama tuh kucing lain. Pergi gitu. Bener asli berduaan itu. Itu si Milo diajak ke genteng. Nah tuh. Jalan-jalan di Jadi genteng. pacarannya di genteng gitu ya. Iya. Untung kucing ya. Lu Ada-ada dan aja sekarang nih, lagi Kuy. hamil tuh. Lagi hamil. Ya, tapi kita Alhamdulillah tuh kan. kok nanti kita resmiin di KUA. Iya, enggak, dia hamil, makannya kan jadi tambah banyak. Ah. Aku yang bingung beliin makanannya. Pusing ini gimana beliinnya. Duitnya dari mana gitu kan. Iya, terus dia ngomong, lu tanggung jawab laki lu dong. Kita sapa Mr. Zoom kan? Oke, pemirsa sudah bergabung nih bersama kami. Ada Endang dari Bengkulu, Ahmad dari Samarinda, Randy dari Jakarta, Aditya dari Blitar, dan Buya Nurman dari Jakarta. Wow, ada Buya Nurman. Wah, ini guru saya ada di sini. Istimewa sekali. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Kok bisa Ustadz gede ada di TV nih ikut jadi peserta Zoom, gimana ceritanya? Kangen sama antum nih. Oh, ini Ustadz ini. Masya Allah. Saya belum jadi Ustadz, dia udah jadi Ustadz duluan. Allah, sehat Buya ya? Alhamdulillah, Ustaz, sehat. Buya, tambahin dikit dong, apa ini ya, buat anak-anak milenial yang lagi nyari jodoh, anak remaja. Ya, subhanallah. Memang kalau kita dengarkan testimoni beliau, subhanallah. Dan memang banyak lagi dari yang sudah kita dengarkan dari kaum milenial ini. Yang ternyata subhanallah ini anak milenial semakin yakin bagaimana dahsyatnya nikmatnya sedekah itu. Gitu Luar ya. biasa. Makanya yang masih jomblo-jomblo, ayo jangan nyesel. Makanya segera bergegaslah meraih dahsyatnya nikmatnya sedekah. Seperti yang dialami oleh Teh Ina. subhanallah hari ini sumber Siap. kita. Buya, terima kasih ya. Ntar kita yang ngopi-ngopi Buya ya. Oke. Iya, siap. Ya udah, oke. Teh, pesan Teteh apa nih buat mereka-mereka yang bener-bener lagi butuh kehadiran suami atau istri, atau juga bagi orang tua yang pengen mantu barangkali? Ya, silakan Teh. Ya, teman-teman atau ibu-ibu nih yang suka banyak juga yang curhat Ustadz gitu. Iya gitu ya. Cariin jodoh misalnya gitu ya. Karena saya sama suami juga ya tadi ya membantu juga untuk mempertemukan jodoh gitu sih. Oh iya ya, suami Iya. komunitas jodoh Iya, ya. alhamdulillah Iya. karena kita tadi prosesnya alhamdulillah cepet, akhirnya kita juga ngebantu teman-teman semua yang ingin mendapatkan jodoh yang syar'i gitu gimana sih tanpa pacaran kan heran ya Ustadz, maksudnya tanpa pacaran gimana gitu ketemu cuma 3 kali kok bisa langsung jadi gitu ya. Intinya yakin bahwa jodoh itu sudah dicatat di Lauful Mahfuz gitu ya, sudah ada takdir Allah gitu ya. Jadi jangan khawatir, tapi jodoh itu harus dijemput. Nah, dijemput dengan pemantasan diri kita gitu. Oke. Kita kejar tadi dengan sedekah, dengan amalan kita, dengan tahajud. Pokoknya punya amalan rahasia yang hanya kita dan Allah yang tahu. Allah, Gitu. Allah, Allah, Allah.